Oke, baiklah teman-teman, kita akan bahas yaitu mengenai HTML ya. Jadi kita gunakan di sini HTML5. Ini dia kerangkanya. Oke, langsung kita akan ketikkan kodenya ya di text editor kita yaitu Visual Studio Code. Akan kita lanjut ketikkan codingnya beserta penjelasannya. Jadi setelah teman-teman melakukan instalasi Visual Studio Code ini di laptop ataupun komputer teman-teman, kita akan buka ya dengan mengklik icon desktop ini ya teman-teman ya. Atau bisa di tombol start ini, kita klik di sini All Apps, kemudian kita cari di sini kode editor Visual Studio Code kita. Ini dia teman-teman ya, kita klik di sini atau bisa melalui tombol icon tadi ya teman-teman yang kita tunggu. Ini dia tampilan dari jendela welcome ya Visual Studio Code kita. Kita bisa mengklik di sini ya teman-teman ya. Bisa kita klik dulu close di sini untuk jendela welcome ini. Ini dia tampilannya. Coba di sini kita klik di sini open folder ya teman-teman ya. Jadi kita buat folder dulu untuk nanti latihan-latihan yang akan kita buat mengenai HTML dasar ini. Saya buat foldernya di D. Jadi HTML ini dia merupakan client-side programming ya teman-teman ya. Jadi bisa disimpan atau diletakkan dan kemudian dijalankan di mana saja ya. Kecuali kalau kita menggunakan nanti server-side programming, kita wajib meletakkannya pada web server kita, pada folder web server kita. Bisa di htdoc atau dia nanti di folder www. Pada kali ini kita simpan di D saja. Di D ini saya buat dia folder baru ya teman-teman ya. Saya buat namanya HTML. Enter lagi. Jadi nanti di dalam folder ini kita akan membuat ya kode-kode kita ya yang kita akan praktekkan. Kita pilih select folder untuk memilih foldernya. Oke, di sini foldernya sudah terbentuk ya teman-teman ya. Coba jendela welcome-nya kita close dulu. Kita klik pada HTML. Ini kita bisa klik di sini new file untuk membuat file baru. Coba kita ketikkan namanya. Saya bikin dia urutannya teman-teman ya. Saya bikin dia angka supaya nanti terurut dia berseri pada latihan-latihannya. Saya buat nama filenya yaitu pertama tentang kerangka HTML yaitu 1.kerangka.html. Enter. Jadi di dalam HTML itu dia ada kerangkanya ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini, kita bisa buat kerangkanya. Pertama kita bisa buat di sini seperti ini doctyp. Ini merupakan bahwa HTML itu dibuat dengan HTML5 ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa buat di sini ada teks pembuka HTML. Tekan tab ya untuk membuat pembuka dan penutupnya. Ini artinya ya teks HTML ini untuk mengawali yang HTML ini dan untuk mengakhiri dokumen HTML kita. Ini HTML. Kemudian kita bisa ketikkan di sini yaitu teks head tab. Ini gunanya yaitu untuk mengawali dan mengakhiri bagian kepala header dokumen HTML. Jadi di dalam teks head ini nanti kita bisa mengetikkan yaitu teks title. Ini dia untuk menentukan judul dari halaman web kita. Jadi judulnya bisa diletakkan di sini ya teman-teman ya. Misalkan kita bikin di sini kerangka HTML misalkan seperti ini. Kemudian di antara teks head ini kita nanti bisa mengetikkan ya metadata ya. Kemudian bisa juga mengetikkan kode CSS. Selanjutnya juga kode JavaScript bisa kita ketikkan di sini di antara teks head ini. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan yaitu mengenai teks body. Ini dia teman-teman ya. Jadi dia ini untuk mengawali dan mengakhiri bagian badan atau isi dari dokumen HTML kita. Kemudian di sini bisa kita ketikkan ya isi dari dokumen HTML kita. Misalkan kita ketikkan di sini dia belajar HTML ya teman-teman ya. Ini dia. Ini contohnya. Ini dia kerangka dari HTML kita ya teman-teman ya. Ini kerangkanya. Tetapi untuk lebih mudah ya di Visual Studio Code Editor ini kita dapat mudah ya untuk mengetikkan kerangka dari HTML kita ini tanpa harus mengetikkan satu persatu. Contohnya seperti ini teman-teman, kita hapus ini dulu. Kita cukup mengetikkan di sini tanda seru, kemudian kita tekan tombol tab di sini, maka secara otomatis di sini kita lihat ya kerangka dari halaman HTML kita akan dibuatkan teman-teman. Coba kita perbesar dulu tampilannya. Ini ya teman-teman ya. Bisa menekan tombol Ctrl B di keyboard ya untuk menampilkan ekspornya dan Ctrl B di keyboard juga untuk menyembunyikan ekspornya juga. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini kerangkanya. Coba kita buat titlenya dulu. Ini namanya kita bikin kerangka HTML. Ini judul dari halaman web kita. Kita bisa ketikkan di sini misalkan isinya yaitu belajar HTML.
Jangan lupa kita simpan ya. Ini tanda titik berarti belum disimpan ya teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S, ini sudah tersimpan, atau file, save ya, sudah tersimpan. Coba kita jalankan ya teman-teman ya. Jadi dia di sini dia filenya di explore ya, yang sudah kita buat di foldernya, yaitu di drive D tadi. Kemudian di HTML ini dia kerangkanya, bisa kita klik kanan, open with web browser yang kita inginkan ya. Pada kali ini saya menggunakan Google Chrome. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ini dia belajar HTML. Selain untuk menjalankan langsung dari filenya ya, ini ya teman-teman ya, kita bisa juga menjalankannya, saya close dulu ini, yaitu dengan melalui kode editor ini juga, yaitu dengan cara kita klik kanan di sini, kemudian bisa kita pilih perintah open in other browser ya. Ini bisa kita tentukan di sini ya, browsernya, atau bisa juga seperti ini teman-teman, kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini open in default browser ya. Karena saya menggunakan Google Chrome, maka otomatis dia akan dibuka dengan browser yaitu Google Chrome. Ini dia, sama saja ini tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya ya, kita tekan Ctrl B ya untuk menampilkan explore-nya di sini teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya, kerangka dari HTML kita. Kita akan bahas yaitu pertama, ya ini tanda seru .type HTML ini, dia menunjukkan ini bahwa HTML ini dibuat dengan HTML5. Kemudian di sini ada HTML, ini tags HTML. Kemudian ditutup dengan tanda /HTML. Ini dia artinya untuk mengawali dan mengakhiri dokumen HTML. Kemudian ada di sini ada lang. Ini artinya language ya. Ini bisa kita baca di sini untuk membantu mendefinisikan bahasa pada elemen ya. Ini ada English. Kemudian ada meta charset di sini. Jadi elemen meta ini dia merepresentasikan jenis-jenis ya dari metadata ya, yang tidak dapat diekspresikan dengan menggunakan judul, base, link, style, dan elemen script. Kemudian di sini ada charset. Charset ini artinya dia atribut yang mendeklarasikan ya encoding karakter dari halaman kita. Jadi dia harus berisi tentang standar IANA MIME ini dia. Bisa kita klik di sini linknya. Karakter setnya kita memakai UTF penghubung 8 di sini. Kemudian ada di sini kode metaname ini dia kode ini. Ini dia supaya dia responsif nanti ya. Supaya dia responsif ya, mendukung tipe mobile ya, tampilan mobile, supaya dia nanti kalau diperkecil dia bisa responsif ya, bisa menyesuaikan dengan ukuran device-nya. Ini ada title, ini merupakan judul dari halaman web kita ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jalankannya itu dengan cara saya minimize dulu ini. Kita ke explore, ke D. Ini dia folder yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Kita klik di sini. Kemudian bisa kita klik kanan, open with. Saya menggunakan Google Chrome di sini ya. Bisa teman-teman sesuaikan dengan browser yang teman-teman gunakan. Maka dia akan dibuatkan seperti ini, tampilan seperti ini teman-teman. Jadi selain menggunakan cara ini untuk menjalankannya, kita bisa juga menjalankannya itu dengan cara kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih di sini open in default browser ya. Jadi akan secara otomatis dijalankan dengan browser default kita, atau misalkan kita nggak mau menjalankannya dengan browser yang default kita bisa menggunakan open in other browser. Coba kita klik di sini dulu ini, open in default browser, maka secara otomatis akan dijalankan dengan browser default kita ya. Di laptop saya menggunakan Google Chrome. Kalau misalkan kita mau menjalankannya dengan browser yang lain, kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini open in other browser. Kita bisa pilih di sini ya browser yang ingin kita pilih ya. Misalkan ini Mozilla Firefox. Maka dia akan dijalankan ya dengan browser yang kita pilih, yaitu Mozilla Firefox ini. Kemudian di sini ada title-nya ya teman-teman ini ya. Ini dia maksudnya title-nya, kerangka HTML ini. Ini title-nya. Maka tulisan kerangka HTML ini akan ditampilkan pada sudut kiri atas ini teman-teman. Ini title-nya. Kemudian ini kontennya teman-teman, isi dari dokumen HTML kita.